Kita akan bersama-sama mengikuti proses pembelajaran ini. Hal-hal apa yang perlu kita mengetahui mengenai pendidikan agama Kristen? Pendidikan agama Kristen di dalam konstruksi materi ajar kita berbasiskan pada seluruh ajaran Alkitab. Sehingga kita perlu memperhatikan keseluruhan ajaran Alkitab itu. Tentunya, kalau kita berbicara tentang Alkitab, maka di dalam keyakinan iman Kristen dan kesaksian dari bapak-bapak gereja sepanjang zaman sampai hari ini, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang final. Mengapa disebut final? Karena memang tidak ada tambahan lagi kitab-kitab yang diwahyukan yang secara khusus ditulis oleh para penulis Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mengapa disebut final? Karena memang keseluruhan dari apa yang Tuhan ingin nyatakan mengenai dirinya, mengenai keberadaan alam semesta, dan mengenai manusia, itu sudah disampaikan, dituliskan dengan lengkap. Mengapa final? Karena memang dari awal penciptaan sampai nanti akhirnya di kitab Wahyu, kita menemukan benang merah yang berkaitan dengan penebusan yang dirancang Tuhan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang diterapkan oleh Roh Kudus bagi umat pilihannya. Dengan demikian, maka seluruh pembelajaran dari pendidikan agama Kristen benar berbasiskan Alkitab. Nah, kalau kita berbicara lebih dalam lagi, Alkitab itu apa dan bagaimana? Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan, diinspirasikan secara verbal, dan dinafaskan. Artinya, di tiap-tiap pribadi yang menulis di sepanjang waktu kurun 1.500 tahun itu, para penulis mendapatkan inspirasi. Inspirasinya bersifat organik, bersifat dinamis, dan bersifat yang disebut dengan sistematis. Yang ada di dalam kesejarahan. Misalnya, Musa menerima inspirasi dari Allah menulis kitab Kejadian. Sekalipun Musa tidak hadir di dalam peristiwa penciptaan dan juga tidak hadir di dalam peristiwa kejatuhan manusia, tetapi berdasarkan inspirasi Allah, Musa menulis dalam bahasa Ibrani pada sekitar tahun 1400 sampai 1450 sebelum Masehi di Padang Gurun dengan tulisan yang dapat dimengerti oleh pembaca awal, pembaca mula-mula, yaitu orang Israel. Nah, itu adalah awal dari permulaan kitab Kejadian. Sampai nanti akhirnya secara bertahap Alkitab ditulis secara sempurna dan lengkap sampai kepada kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Konteksnya pada abad yang pertama menjelang abad kedua Masehi, ditulis dalam bahasa yang waktu itu memang yang diketahui, dikenal, dan dimengerti adalah bahasa Yunani sehari-hari, atau dalam bahasa yang lebih biasa dipakai adalah bahasa Yunani Koine. Jadi keseluruhan kitab-kitab yang ditulis itu mengikuti apa dinamika sejarah. Ketika 40 penulis itu menulis, maka ia mendapatkan inspirasi. Ada nabi, ada imam, ada raja, ada rasul, ada murid yang menulis. 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. 39 kitab Perjanjian Lama itu ditulis oleh kurang lebih 31 penulis. Sedangkan kitab Perjanjian Baru ditulis oleh 9 penulis. Ada keberlanjutan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu mengenai
5 hal keberlanjutan. Keberlanjutan yang pertama adalah pengenalan akan Allah. Jadi Allah yang menyatakan diri dan dituliskan oleh para penulis Alkitab itu berkelanjutan pengenalannya. Mulai dari Elohim, kemudian Yahweh, Adonai, nanti dijelaskan lagi Theos, lalu Logos, lalu Pneuma atau Roh Kudus. Itu keberlanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keberlanjutan berbicara tentang manusia, yaitu manusia sebagai ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah. Mulai dari Adam, kemudian keberdosaan manusia, sampai Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan mengutus para nabinya, dan mengutus anaknya, mengutus rasul-rasulnya, dan murid-muridnya sampai hari ini. Itu satu benang merah berbicara tentang manusia. Yang ketiga berbicara tentang alam semesta, khususnya bumi ini, yang memberikan kepada kita pengenalan akan alam semesta, kemudian perkenalan akan bumi ini dan segala isinya. Dengan entitas yang ada, baik itu bumi dan segala isinya, kemudian materi, tumbuhan, hewan, dan malaikat, dan keseluruhan dalam satu sistem kehidupan. Itu berbicara tentang yang ketiga. Yang keempat, yaitu fokus berbicara tentang perjanjian Tuhan Allah kepada manusia. Baik di Taman Eden, setelah air bah zaman Nuh, setelah Abraham, zaman Abraham, kemudian setelah Musa di zaman Musa, dan pada zaman kerajaan Israel, khususnya dalam keturunan Daud, sampai nanti kedatangan Kristus. Itu ada perjanjian Allah untuk manusia, agar manusia mendapatkan hubungan dengan Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, ini covenant yang disebut perjanjian tadi, disebut covenant. Nah, covenant ini berkelanjutan. Itu sebabnya setiap orang diminta oleh Tuhan untuk bekerja di bumi ini. Itulah sebabnya diminta oleh Tuhan setiap orang memelihara bumi ini. Menjaga, menanam, memelihara. Itulah sebabnya Tuhan mengendaki manusia untuk hidup bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya hidup mengenal keselamatan di dalam dan melalui Kristus. Itu yang keempat. Yang kelima, di dalam keseluruhan Alkitab, ada yang namanya kisah besarnya. Kisah besarnya ini dibagi atas 4 bagian. Jadi dalam seluruh Alkitab itu ada kisah besarnya, yaitu kisah penciptaan dengan sistem hukum, sistem moral, sistem kehidupan. Itu kisah penciptaan. Yang kedua ada kisah kejatuhan dengan keberadaan manusia yang jatuh berdosa kepada Allah dengan sengaja. Yang ketiga adalah kisah penebusan yang dimulai dari panggilan Allah kepada Abraham. Sebagai contoh yang nantinya Abraham dipanggil disebut sebagai Bapak orang beriman sampai nanti finalnya pada pribadi dan karya Kristus yang inkarnasi. Yang keempat, kisah yang disebut dengan kisah penyempurnaan, di mana manusia hidup tanpa berbuat dosa lagi, hidup sempurna di langit dan bumi yang baru. Nah, di dalam kisah penciptaan, dari kitab Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2, itu bicara tentang kisah penciptaan. Dan terus berkelanjutan, ada di dalamnya pemeliharaan Tuhan Allah. Ada di dalamnya penopangan Tuhan Allah, berkat-berkat Tuhan Allah, baik melalui hukum alam yang tersedia, hukum moral yang ada di hati nurani manusia, maupun sistem kehidupan yang saling membutuhkan, saling bergantung. Itu adalah dalam kisah penciptaan. Yang kedua, dalam kisah kejatuhan. Kejadian 3 sampai Kejadian pasal 11. Ini adalah berkaitan dengan kisah kejatuhan. Manusia dengan sengaja melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, sehingga manusia diusir dari Taman Eden. Taman yang semula menjadi prototipe, contoh yang dapat dikembangkan di bumi ini. Tetapi karena manusia berdosa, Taman Eden ditutup dan manusia keluar dari Taman Eden. Taman Eden itu di mana? Ya di bumi ini. Tetapi karena manusia berdosa, Taman Eden ditutup, lalu manusia mengusahakan bumi ini dengan susah payah dan beranak cucu dengan susah payah.
Lalu setelah itu kisah penebusan yang tadi saya sebutkan. Itu dimulai dari Kejadian pasal 12 sampai Wahyu pasal 20. Itu kisah penebusan. Dari mulai Abraham, nanti Ishak, Yakub, kemudian 12 suku Israel, sampai terbentuk kerajaan Israel, dari Daud, kemudian nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, semuanya diarahkan kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Setelah Kristus inkarnasi, hidup di bumi 33,5 tahun, mengalami penderitaan, mati di atas kayu salib untuk menebus umatnya, kemudian dikuburkan, bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan datang kembali, barulah setelah datang kembali, mulailah yang disebut kisah kesempurnaan. Kapan itu? Wahyu 21 sampai Wahyu 22. Inilah disebut sebagai grand naratif atau narasi besar Alkitab. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa Alkitab itu sangat kompleks, lengkap, utuh, dan komprehensif. Nah, kembali kepada kisah penciptaan. Kalau kita baca kisah penciptaan dari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, kita menemukan beberapa prinsip. Yang pertama, Allah berfirman. Lalu Allah menyatakan apa yang dia kehendaki. Jadilah terang, maka terang itu jadi, dan seterusnya. Lalu kemudian Allah memberi nama, dan kemudian memberkati, semuanya baik. Dan kemudian melanjutkan pemeliharaan. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, walaupun manusia pada hari ke-6 diciptakan dari debu tanah dan diberi nafas hidup, tetapi seluruh tatanan alam semesta, seluruh tatanan bumi, seluruh kehidupan makhluk yang ada, pusatnya perhatian Tuhan Allah pada manusia. Mengapa? Karena manusia satu-satunya ciptaan yang disebut diciptakan menurut gambar rupa Allah. Nah, sampai di sini pengertian tentang kisah penciptaan. Nanti pada periode berikutnya kita akan membahas kisah kejatuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.